Halo Kokoatus, kembali lagi bersama kami podcast Pingin Waro karena kami adalah bocah-bocah yang kurang perhatian. Oke, di sini bersama saya Ludovan Marsal. Saya Oke, Wan Saya Tapur. Joski dan saya Joski. dengan Wah, maaf tadi oke, mendahului. oke, nggak apa-apa. Jadi untuk tag ketiga ini kali ini kita bakal apa ya, ngasih tips gitu untuk para wata baru gitu yang mungkin bingung untuk punya OSI karena kemarin kan tag kedua udah ngomongin pengalaman wota ya, itu salah satu itu tag paling bodoh sih yang pernah gue lakukan ya. Bener. Secret Society Pantapur gimana tuh ceritanya tuh? Kayaknya si kaca yang deh yang ngomong gini, yang aneh. Sekarang bahasannya Iya. apa sih? Bahasanya sekarang adalah standar untuk punya punya OSI gitu. Karena kan banyak itu kan wata-wata baru yang pengen masuk, mungkin kayak ngefans JKT atau mungkin ngefans apa ya, ngefans tanjakan gitu mungkin. Gila bisa orang yang idol lewat AKB atau apa gitu, atau mungkin karena nonton drama atau nonton tokusatsu gitu kan, mungkin mereka bingung gitu kayak menentukan idola mereka gimana gitu. Jadi kita untuk karena kita adalah Wata JKT, jadi mungkin kali ini kita akan ngomongin tentang standar milih cewek di milih OSI di JKT. Nah, gitu. Kalau Cow, pertama mulai dari siapa dulu nih? gini deh, Gua, Cow. Kayak nggak apa-apa gua. dari dulu, tapi perasaan gini dah. Perasaan milih nggak sesusah itu deh. Apa ini, nggak, ini makanya gue rada beda aja ya. Perasaan milih nggak sesusah itu deh, bro. Apa ini ntar kayak lu kemarin Ah, lagi. Kayak Secret Society enggak, Pakai tiba-tiba, standar X lagi. bukan, Standar X milih bukan, pasangan bukan. tuh. standar TikTok lagi lu Kalau, janjian lu. waduh, enggak lah. Nah, enggak, gini, beda. Gue jarang buka TikTok, Pak, pertama itu. Jadi gini, oke, karena lu bilang apa ya standarnya harusnya nggak susah, jadi bapak takut dulu deh yang paling gampang. Iya, Gimana iya, bapak nggak. takut? Ya gue jujur nggak ada standar, coy. Demen mah demen aja. Maksud gue kayak ya lihat demen sekalipun dapat nggak dapat, maksud gue kayak ya ini makanya gue bingung loh, ini kan nggak sepenting itulah bro ya. Maksud gue jujur aja dari sudut pandang gue mah ini bukan suatu hal yang besar gitu loh. Demen tinggal ya gitu doang. Emang apa salahnya kalau lu, kenapa harus ada standar, itu yang pertanyaan gue gitu loh. Menurut gue ada standar Enggak demen kan udah, maksud, ah, itu aja standar gue tuh, demen udah itu aja, lu demen lu seneng udah. oh iya, oke. Bapak Josuke setuju atau enggak, atau bapak punya standar sendiri bapak Josuke? Ya sama sih, gak ada standar yang spesifik ya. Pokoknya kalau demen demen aja. Ah, Nah jadi kayak oh, kenapa gue memilih OSI itu ketika gue udah mulai demen, gue mulai cari tahu, dan ketika gue cari tahu gue makin seneng, ya udah itu menjadi OSI gue. Simple. oh, Enggak, oke. maaf Enggak nih, maksud maksud Cuk, saya maaf Chow. Maaf, Chow. Biasanya apa? kayak gini, kayak kita aja deh. Kayak kita ngomong pengalaman wota nih ya. Kita ya paling Ah, apa bolos kuliah, bikin mie gitu loh. Si kacau tiba-tiba Intel Rusia. Ini gue pengen tahu nih standarnya biasanya yang dia gue. enggak, bentar. Bakal ada cerita menarik Enggak, sih. enggak gini. Maksud saya tuh kan, maksudnya apa yang bikin kalian demen gitu, maksudnya standar itu apa yang bikin kalian demen gitu kan. Kalau kalian bilang demen ya demen aja gitu, maksudnya enggak kan ada sesuatu yang bikin demen, misalnya kayak wah matanya bagus gitu, atau misalnya wah dia suaranya bagus gitu, atau dia mirip mengingatkan kalian dengan mantan gitu, atau apa ya, mantan lagi. Gua dulu nih kalau gitu, karena gue punya jawabannya. Oke, apa tuh, Jadi kenapa bapak kenapa Josuke? di generasi setelah COVID lah ya, gue di JKT itu demennya sama Jessie. Ya karena usia gue sekarang Jessie kan. Kalau di JKT nih, nah, jadi itu karena dia mirip sama salah satu member Beris Kobo waktu muda. Ada namanya tuh Kuma Yurina. Nah, jadi Kuma Yurina ini dia udah jadi idol tuh dari lama. Dia bahkan ikutan Morning Musume Kids pas dia masih bocah gitu. Nah begitu dia akhirnya udah lulus dari situ, dia masuk ke Beris Kobo. Nah muka dia pas muda itu mirip sama Jesse sekarang. Makanya Jesse ngingetin gue ke dia gitu. Makanya gue jadi temen. Oh alah gitu. Kalau bapak Takun masih apa ya, demennya random gitu ya, maksudnya yang Ya penting bukan, cewek gitu kan. ya alhamdulillah gitu. Dan maksud gue kayak
ya jujur aja gue nggak sedalam itulah. Kalau ya udah cakep demen Oh, ya susah banget gitu. Itu aja gue mah simple dah. Gue oh, gue kayaknya belum nggak ada cerita untuk ini dulu dah. Boleh lanjut dulu oh, nggak? oh. Pas Oke, dulu gue. jadi gue ya. Oke, jadi gue. Kalau gue sih standarnya pertama, enggak sih, ya, ini mungkin ini sangat tolol sih. Preferensi gue cewek Cindo sih sebenarnya. Cuma karena gue Muslim, jadi jadinya yang Cindo Muslim gitu. Oke. Dan gue entah kenapa kayak ngerasa, eh jadi standar gue tuh kayak Cindo Muslim yang apa ya, nggak malu dengan agamanya sendiri sih, gitu. Gitu, misalnya kayak, soalnya kan ya ada beberapa orang yang mungkin yang kayak apa ya, menganggap bahwa wah agama gue bukan sesuatu yang patut dibanggakan gitu dan sebagainya gitu. Nah, gue kayak ngeliat beberapa oshi gue tuh kayak ada yang masih menganggap agama itu sesuatu yang penting gitu, dan bagi gue itu sesuatu sedikit cahaya lah gitu untuk di masyarakat sekarang gitu yang moralitasnya jelek gitu kan. Buset, kenapa filosofis ya? Nggak gini deh Cel. Gitu. Ini gue Oh, pengen nanya dikit aja dah. Kan ya diskusi ya. hmm, Gue betulan demen cuma karena random. Karena fisik cakep udah gitu doang gitu loh. Apa ya jujur lah bahasanya nafsu syahwat apalah bahasanya itu serah. Ya memang nggak bisa bohong karena cakep. oh, Yang hmm. kayak lu bilang dia bangga akan agama itu gimana bro? Itu Ya, maksudnya kayak dia mas, masih suka menyebut nama Tuhan gitu, atau misalnya kayak dia, eh, misalnya kayak apa ya, dia mungkin kalau lagi hari raya agamanya gitu mungkin masih mau ngepost gitu, maksudnya masih mau nunjukin gitu maksudnya, gitu sih, nunjukin. Terus habis itu apa lagi ya, sama ini juga sih kalau kata gue ya, yang nggak terlalu populer tuh yang ketiga tuh, nggak terlalu populer. Soalnya kalau yang Terlalu populer entah populer. kenapa kayak terlalu rame gitu. Gue dari dulu Ya nggak enggak, masalah soalnya sih. waktu, iya, nggak terlalu populer. Yang keempat itu yang menurut gue orangnya apa ya, ini kebodohan gue juga sih yang keempat, jadi nggak kepake lagi tuh. Yang gue pikir jujur gitu, belak-belakan, tuh yang keempat tuh Jujur gitu. belak-belakan pola dong. Ya, makanya itu kebodohan gue itu. hot take sedikit Kenapa ya. bodoh menurut lu? Ah, Nggak, hot take sedikit bro. Iya soalnya bodoh. Jujur aja Jo. Ya menurut gua ini kan kita sharing ya di sini ya. Ya idol ini kan nggak beda layaknya dengan entertainer lain lah. Lu nggak bisa tahu dia jujur atau enggak bro. Apa yang dia tampilin, kita kan cuma ngeliat apa yang mereka tampilin dan itu nggak bisa dibilang kejujuran bro. Gimana i- caranya lu tahu mereka jujur? Kayak influencer, artis, penyanyi lain pun kan kita nggak bisa tahu jujur. Makanya nah, iya. gua Itu kalau Oh, gua ingat quote-nya anime Oshinoko tuh kalau nggak salah nih ya, ini koreksi aja anime lovers kalau gua salah. Kebohongan itu adalah senjata gitu loh. Kebohongan itu kayak everything sih. Kalau yang gua tahu dari anime itu ya. Ya meskipun gua tidak suka dengan ending anime dan manganya, tapi gua bisa ingat ke quote itu sih karena karena membahas soal kejujuran itu tadi like what gitu. nggak, lu tahu nah, ending oke. yang fansnya Jo. Sorry dulu lah. Lu tahu ending buat fansnya nggak? Yang sebelum tamat Ending asli, apanya tadi? ending fanmade. Tahu nggak lu? Ending Oshinoko Oh, yang fanmade-nya fanmade. gue belum tahu. Gue udah kecewa sama ending manganya, makanya gue jadi males nonton animenya sekarang. Nggak, lebih ngaco, sumpah. Emang Ini, gimana? ini sorry ya, ini ngomongin anime dikit ya. Nggak Jadi apa-apa, nggak si apa-apa, nggak apa-apa. kan si Ruby itu eh, Sarina di kehidupan baru, si Aqua dokter di kehidupan baru. Dokter Goro, iya. Ya, mereka ingat kan si Sarina bilang kalau aku udah 16 ntar itu ya apa ketemu sama dokter lagi ya gitu. Anaknya, iya sampai ada anaknya ini anaknya Ruby dan Aqua itu si Ai Hoshino yang hidup reinkarnasi. Oh, yang itu gue kira itu meme, ternyata itu fanmade ya. Itu fanmade ending. Gue Ya, kira itu meme doang loh. enggak meme, tapi betulan digambar kayak fanmade gitu loh, ngerti nggak lo? Bukan cuma Oh, itu kan emang meme ngawur juga ya. lucu-lucuan.
Iya. Oh iya. Tapi jujur ya, gue Oshinoko tuh cuma nonton season satunya doang, nih. Sisanya udah ngedrop nih. Iya. Gue gara-gara spoiler Aqua malah pacaran sama Ruby anjing. Nggak Oh, pacaran, bro. Itu spoiler udah gitu. malesin banget. Iya, maksud Nggak, gue kayak, nggak pacaran, bro. Itu Ruby emang, meme, oh nggak pacaran? itu meme doang. Lucu-lucuan internet yang dia sampai Oh, apa? goblok. Sebenarnya itu bukan bukan technically pacaran, itu method acting. Karena Heeh, dua-duanya harus Oh, berperan sebagai Kamiki sama si Ai kan. Ya, iya. jadi itu tuh method acting oh, sebenarnya. oh, ngerti. Iya, ya. Udah paling nanti kapan-kapan lah gue lanjut lagi dong Oshinoko gitu. Nah, kita kembali lagi ya. Ini sampai mana? Yang keempat. Nah, keempat itu kenapa gue waktu itu Oshin Flora? Karena karena idola gue di politik itu Ahok gitu. Gue ngeliat Flora itu kayak Ahok gitu, belak-belakan gitu. Caberdor gitu. Jadi gue pikir dia orangnya jujur. Ternyata di pangku. Di pangku iya lagi. Nggak, emang lu kayaknya Masa? udah kacau deh. Lu punya teman Rusia gadungan. Apa lu nyari Cindo Islam yang bangga akan agamanya, tapi lu pilih Ahok, kayaknya kontradiksi semua tuh lu tahu. Gue anak abah juga ya. Gila lu. Nah itu kontradiksi semua kan Sekarang hidup anak lu udah. abah. Full of contradiction. Oh, Iya. Cocok tuh kalau ada bukunya ya. Ludo von Marsau, Man of Contradiction ya gitu. kacau. Contradiction iya lagi. Iya tuh. Nah, enggak. Jadi sebetulnya gue tuh dulu kan ini kan ngidolain Ahok. Waktu itu masih belum ngidolain Anies tuh waktu itu. Karena bukan karena gue benci Aniesnya ya. Cuma karena gue nggak percaya sama dianya gitu. Udah gitu doang. Jadi ya udah gitu kan. Akhirnya gue pikir gue nggak Flora belak-belakan kayak Ahok gitu ngomongnya tuh. Apalagi kayak Flora mode SR gitu kan galak gitu. Gue pikir dia jujur. Ternyata dipangku anjing. Sekarang malah kayak gitu. Gue udah kecewa berat nih. Udah jadi kayak gitu. Makanya yang keempat itu udah gak gue pakai tuh. Bodo amat lah anjing. Udah asumsi dasar gue sekarang kalau kalau ke member aktif ya mereka semua berbohong lah udah gitu deh. Asumsi paling dasar udah gitu. Makanya susah juga Terus kayak menurut lu yang bangga nanggepin. dengan agamanya siapa? Ya, Nah, lu itu ngomong agama ya, awal. Iya, Suara juga yang menurut lu bisa bangga waktu itu dengan bangga agamanya siapa? gue mungkin kalau gue ngeliatnya kayak Sinta sama Citra ya gitu. Kalau Citra iya sih ada mungkin kayak dia beberapa kali posting foto dia pakai mukena atau kerudung gitu itu sih Kalau yang bikin member gue aktifnya, suka sih itu. itu kan ex Beraktif member. Kalau member aktifnya, member aktifnya paling kayak ini sih kalau apa ya kalau gue kan Oshi kalau member aktif tuh kayak ada Erin ada Nur Intan untuk Gen 12 sama 13 ya btw Erin gila aja maksud gue pertama kali show pas dia ngomong alhamdulillah semuanya pada ikut nyaut gitu. Gue gak pernah tuh ngeliat ada member yang digituin sih ngomong alhamdulillah tuh disautin kayak suatu hari spesial gitu. Lu lihat deh si itu deh Pak Takut deh itu Pak Takut Pak Josuke gitu ada member baru masuk disautin sama fans cuma gara-gara ngomong alhamdulillah gitu maksud gue alhamdulillah kan suatu kata yang common gitu kan gitu maksud gue di JKT bahkan maksud gue itu enggak Erin ngomong alhamdulillah aja kayak nggak pernah disautin gitu maksud gue kayak biasa aja gitu ini Enggak Erin sih, kayaknya kayak gitu, maaf ya, agree uh, to disagree. Ya kayaknya kalau kayak gitu, yang apa, 365 pesawat kertas itu aja, chairnya bismillah gitu. Jadi kayaknya benar. nggak saat itu, oh nggak, rasa ini ya aja ya pandang opini aja ya. Cuma yang apa-apa kalau pandangan lo kayak gitu mah, ya namanya juga kita YP ya kan gue aman-aman wota aja. baru ya kan Buset. kita wota baru. Kota banget, kayaknya paling kacau lu udah sumpah. Dan gue wota baru iya emang iya justru karena kacau makanya gue Iya jadi kan? wota gitu Iya makanya kadang kacau ya. Pantesan aja. iya Kalau pikir itu ah, common deh. Lu kira Intel Rusia gadungan lu dapet gitu kan. Ngecannya kagak kagak dapet lu. emang kagak dapat emang lebih seru drama intel-intelannya pak kayak lu dapat Nah, hidden knowledge gitu kan disitulah lu oh, salah. Kalau kata gua, karena lu harus memahami culture-nya dulu sebelum masuk ke sana. Lu malah ngelompat langkah. Jadi akhirnya lu nggak bisa bener-bener enjoy kayak kayak kita berdua gitu. Nggak, tapi jujur iya Jo.
lu seumur hidup nih ya. Kan tadi kemarin kita juga umurnya seumuran ya. Lu nemu nggak sih tiba-tiba komunitas wota gitu apa paling jauh kan ngecen gitu ya. Paling paling common Ya, gitu. Ini ini temennya punya Intel Rusia gitu loh. nggak pernah sampai sejauh itu Dan lu sih. nggak tahu. Paling banter di Nah, fanbase gua nah, ngebahas teori konspirasi di manajemen pusatnya di 48-nya. Nah, Jadi kayak membahas teori dari berita-berita yang ada. Dan menurut gua itu masih spekulasi gitu ya. Masih aman sih menurut gua. Tapi kalau udah sampai katanya temenan sama Intel Rusia, kagak ada. pantes iya itu. si Marcau nih nggak dapet culture-nya, Iya. nggak dapet filter. Iya. Nah, gua sampai sekarang suka masih bertahan di penjualan juga gara-gara ngeliat ini Pak, dinamika dalam tanda kutip kayak politik lah istilah dalam tanda kutip gitu. Cuma harusnya kalau kayak gitu gue ngidolnya di tahun 2018 ya. Politiknya kental tuh. Ya Gimana tuh? oke lah kok. Plus. Tapi lu kan tadi Cindo Islam bangga dengan agamanya, sering pakai kerudung. Eh, Laki Shani, ya itu gara-gara kena cuci otak sih Pak. Oh sih. Gua iya gue lebih dulu bro, cinta sama Ilan sih Pak. iya Ilen, oke. Eh, Lu bisa bahas yang normal dulu nggak bro? Kenapa tiba-tiba cuci otak dah? iya kena ya itu masih nyambung Di itu sama mananya yang itu. tag kedua. Gara-gara dulu pernah kena ini, jadi gue telat gitu suka sama Sani. Dan juga kan gue udah kecantol sama Ilen duluan. Soalnya Ilen tuh si kedua gue. Bentar. Jadi berarti cuci otaknya ini mengantagoniskan Shani gitu. Iya, otaknya nggak antagoniskan Sani dulu. Iya Karena ditambah itu juga itu teman sebenarnya si waktu kacau dulu. ini ya, Pur ya. Kacau banget sih. Aduh, emang kau gila. Pengalaman lu kayaknya malah lebih gong daripada kita. Maksudnya, ini Anomali sih. dari tadi makanya gue tanya kenapa jawaban lu kagak ada yang normal dah gitu loh. Kita jawaban cakep, demen, suka, osi, ngecan. Kenapa tiba-tiba jawabannya cuci otak? Nggak kuat. Ya gimana Nggak itu kuat. maksud gue Kita masih ngomongin JKT udah kenapa ada cuci otak? Nggak kuat. iya itu gara-gara Masih Jangan bisa gara-gara salah gitu. pilih gitu teman, apa guys. takur. Itu pesan Iya, moralnya. Jangan salah pilih teman. tuh. Kalian salah Gitu pilih teman, guys. kemungkinan kalian juga akan salah pilih pasangan. Nah, Asik. gini kalau ngomongin pasangan asik. Ngomongin pasangan kalian ada yang kalian punya mantan berapa nih Bapak Takur? Gue gak pernah pacaran, sumpah gue culun banget orangnya. Goblok banget gue jadi Gue orang. gak percaya lu solo. Gue gak percaya lu solo itu Pak Takur. Sumpah gue culun Muka banget. gue. Katanya avatar gue Oh, kayak Sama. gitu. India Gue satu gitu. sih. Gue satu sih mantannya. Berapa? Iya. Maksudnya gue Sama dulu gue juga satu. Ah, lu satu. Bapak Jo, serius? Iya, serius. Tapi itu udah lama lah. Lumayan hampir 5 tahun apa. Itu kalau nyicil motor udah lunas. Buset. Buset. Gue aja cuma satu, itu pun 7 hari. Enggak 10. Itu ngapain? Kawin kontrak. Kagak aja. Itu lama di PDKT-nya doang. PDKT 2 tahun, cuma pacaran 10 hari gitu. Gara-gara dia bilang, Nah, itu mah aku nggak nice try namanya, bukan ya, pacaran. ya lumayan lah. Setidaknya dia bilang iya gitu pas gue tembak. Udah gitu doang. Habis itu hilang penasaran gue soal pacaran. Dari dulu kan gue kagak pernah punya pacar kan waktu SD, SMP, SMA. Baru punya pacar pas kuliah. Gue sampai sekarang tuh umur gue lebih tua dari lu lagi. Anjing lebih ngaco lagi Gak ya. nyari Bapak. Iya gak nyari Pak Takur. Maksud gue kan dari muka lu tipikal orang yang kayaknya punya Bro, apa ya? Oke, iya gitu kayak yang enggak dari avatar lu tuh kelihatan kayak lu tuh anak ini antara tambang batu bara atau enggak punya sawit gitu. Bapak Takur gitu. Dari Alhamdulillah, avatar lu ya gitu. alhamdulillah dah kalau dari kayak gitu kelihatannya kayak gitu. Cuma Iya maksud iya, gue kaget juga kalau lu Amin, bilang amin. pernah pacaran. Aminin. amin dah, Iya. 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 Gue Nah, ya itu pantesan tanda lu apa? bukan, gue anak pesantren. Keluarga gue Oh. konservatif tuh. Makanya gue juga rada bingung gimana Oh. ininya. Makanya gue main panahan. Itu kan gak jauh-jauh panahan gitu. Mau Turki, Oh. ya paling anime, paling ini. Oh.
Anime Iya, Jadugar juga yang lu tonton ya? Apa? Yang lu tonton juga animenya gak jauh dari Jadugar gitu ya? Gua nggak nonton Jadugar, gua nontonnya kalau yang anime Turki ini eh Shokoku no Altair. Terus kalau ini Arak Selam Seki gua nonton tuh. Tapi yang nggak Langsung soal Senki udah lama tuh. ada yang remake-nya, Bro. Tapi remake-nya juga Oh, ada lama sih. remake-nya. Ada. Gua Jadi yang modern. waktu SMA tahu Aslan Senki tuh kalau nggak salah. Iya, emang anime jadul kan. Anime 90-an, tahun 2000-annya dibikin lagi. Hmm. 2010, dekade 2010-an, 2020-an lah. Oh, Buat berarti kita itu kuliah. remake yang gua tahu ya. Iya, waktu SMA Iya, masih gua dengar. itu seru banget tuh. Iya. Emang Iya. Pantesan ya, kalau pantesan Bapak Takur itu standarnya cuma yang penting cewek gitu udah gitu. Yang penting cewek gitu. Jadi udah ya paham sih kenapa Bapak Takur itu standarnya apa ya? Ya simple. ya sesimpel itu gitu. Kalau Bapak Jo gimana standarnya? Kan Bapak Jo punya pacar sampai 5 tahun tuh Bapak Jo gitu. Ada ini nggak kayak standar apa gitu? Maksudnya apa yang kriteria Anda sehingga Anda memilih perempuan seperti itu gitu? Ini Kalau agak kayak serius mantan ya. gua sih, kalau kayak mantan gue sih sebenarnya karena emang dikenalin sih, maksudnya dikenalin sama temen gue kan. Jadi awalnya gue lihat dari story IG-nya dia, terus gue follow, gue chat-chatan, jadian, dan habis itu jalan lah sampai sampai udah gak nemu kecocokan lagi setelah hampir 5 tahun gitu. Sedih sih. Tapi maksud gue, Nah, kalau misalnya standar gue dulu sebelum gue jadian sama dia tuh zaman-zaman masih Jonas ya. Nah, gue itu mencari orang yang bisa menerima hobi wota gue. Padahal ini berkaitan dengan cewek gitu. Ini yang harusnya kan lu hati-hati. Nah, jadi gue punya waktu gue pas kuliah nih, kalau gue ngomongin masa sekolah sih udah tragis lah, gue nggak mau bahas lagi deketin cewek di masa-masa itu gitu. Tapi waktu gue kuliah gue punya punya semacam tes. Jadi gue ngedeketin banyak cewek nih. Terus ya ada sih beberapa yang kecantol waktu gue kuliah gitu ya. Ya sering ngobrol segala macam sampai temen gue aja ada yang kaget gitu pas lihat HP si cewek ini, loh kok ada si Yosuke nih nyempil gitu chatnya, kok malah chatnya kayak intens gitu. Pernah ada kayak gitu. Nah terus dia sayangnya tidak sampai ke tahap yang terakhir, karena gue punya tahap terakhir itu gini, gue bawa dia ke event wibu, terus nanti gue ya traktirin dia apa eh, apa sih itu yang kayak mie dingin itu, ya mie dingin yakisoba ya, kayak yakisoba, terus yang kayak semacam es serutnya Jepang gitu kan. Pokoknya gue traktir yang enak lah, makanan-makanan Jepang, minuman Jepang gitu. Tapi begitu malam gue akan tunjukkan wujud asli gue. Ada Cika Idol manggung tuh, gue langsung teriak-teriak pokoknya depan dia. Nah, tapi tidak ada yang pernah sampai ke tahap itu. Mungkin kalau seandainya ada yang tahu itu, yang ada gue malah di ghosting atau diomongin sama teman-teman gengnya gitu loh. Karena gue punya kriteria gini, kalau ada yang bisa bertahan ketika sudah melihat wujud asli gue, dia akan gue tembak. Kayak gitu. Gak tau menurut kalian itu gitu. tolol gak sih? Kalau kata gue kayaknya itu tolol juga ya, Ah, setelah gue pikir-pikir. ya apa ya? Memang ya mungkin untuk karena gua nerd ya. Jadi kayak gitu mah ya normal ini mah. Sama, Gitu coy. gak tahu ya kalau Bapak Takur. Ya, lu sama aja kayak Soalnya juga nanya ini. sama. Enggak, lu ibarat nanya gini, the blind leading the blind, orang buta. Kayak gitu, Bang. Iya Eh, juga sih ya. Nah, kalau gua gini waktu itu. Sebenarnya gua waktu itu kan karena kalau gua pacaran sama mantan gua yang waktu itu ya, yang cuma 10 hari itu gara-gara dia sebenarnya tuh teman gebetan gua gitu. Gebetan gua itu cewek apa ya? Cewek berkerudung dan dia cindo gitu. Waktu kuliah pertama kali ketemu gara-gara sakit pas PKKMB tuh. Pas PKKMB sakit ketemu dia gitu. Wah, anjir ada cewek berkerudung tapi imut banget gitu. Kayaknya dia ya gitu. Nah, terus habis itu gue deketin dia, tapi dianya jadi kayak Gita gitu. Tahu nggak yang kayak Gita gitu? Kita gitu. Pasif gitu. Sebenarnya bukan karena dia cuek, emang dia orangnya pendiam itu gitu. Kayak beras literally deketin, ya kayak deketin Gita gitu beneran gitu. Makanya gue kan kayak berpikir, nah dia ternyata punya teman, temannya itu cakep juga, cuma bedanya nggak berkerudung aja dan bukan cindo gitu. Nah dia itu ternyata dia itu akhirnya gue FLan sama dia lah gitu, FLan sama dia karena dia itu sebenarnya kalau kata temen gue yang
apa ya, yang womanizer gitu, salah satu temen gue yang womanizer di kampus itu, wah ini cewek cakep banget gitu. Ya udah kan, akhirnya gue mencoba temenan sama dia. Ternyata selera humornya sama sama gue gitu. Jadi gue suka sama dia tuh suka share-sharean jokes-jokes absurd humor. Waktu itu belum ada jokes-jokes jomok ya. Belum ada jokes tawa tuh waktu itu tahun 2020 gitu. Waktu itu masih meme paling jomok tahun 2020 itu aja Rehan Wangsap tuh, kalau kalian tahu tuh. Rehan Wangsap yang orang kulit hitam, kulitnya dijadiin hijau, terus habis itu joget-joget. Udah gitu doang, gitu. Nggak ada Udah yang lama banget lebih. Rehan Wangsaf Iya, zaman iya, COVID. itu. Nah, iya, itu kan. Terus habis itu, ya akhirnya mulai lempar-lemparan jokes, terus habis itu ternyata mulai ada sama, apa ya, kenyambungan gitu dalam pemikiran gitu. Kayak dia nggak, apa ya, nggak menyetujui lagi batuk dan sebagainya gitu. Terus habis itu dia juga apa ya, kalau gua ajak ngobrol gitu yang ada berat gitu nyambung gitu, ya udah setelah 2 tahun lempar-lemparan meme kan gitu bahasa sederhananya kan, ya udah gua tembak dia gitu. Terus habis itu gua bilang kayak iya sebenarnya gua suka sama lo atau apa gimana gitu, lo mau gak jadi pacar gua ngomong kayak gitu tuh dengan ekspektasi pasti ditolak nih kayak biasa-biasanya tuh. Tiba-tiba dia ngomong, iya aku mau jadi pacar kamu. Gua langsung kaget, mau jadi pacar gitu. Gue kan bingung, gue malah lebih bingung ketika dia jawab iya daripada jawab kagak gitu. Soalnya kalau jawab kagak biasa ini mah aja. Ya udah kan gue akhirnya ya udahlah mulai ngobrol-ngobrol gitu. Ya pacaran. Nah kesalahan gue itu gue berpacaran itu seperti gue temenan sama dia pada biasanya gitu. Jadi dia akhirnya setelah 10 hari itu minta ya udah putus aja gitu. Ya udah gue bilang gini, ya udah kalau kamu minta putus gak apa-apa putus. Cuma ya udah ya berarti kita menjaga hubungan baik aja gitu seperti teman kayak dulu gitu masih apa meme atau apa. Nah masih tuh waktu itu masih ada kontak-kontakan atau masih ada kontak-kontakan untuk apa ya beberapa bulan lah gitu sampai mungkin akhir semester dia sebelum akhirnya tiba-tiba gue di blok kan gitu. Gue kagak nyadar tuh kalau gue di blok sama dia pas gue tahu gue di blok tuh gara-gara nanya temennya dia masih aktif gak nih akunnya, oh masih aktif ya, ternyata gue yang di blok. Ya udah gitu maksud gue kayak tuh, jadi inget ya kawan-kawan ya, kalau udah putus, jangan berharap masih temenan sama dia gitu guys. Mending kalian cari teman baru lah atau cewek baru lah gitu kata gue lah. Sekalian hijrah lah kalian kata gue. Meski gitu, Gue jadi yang jangan ketampar harap ini sih, mantan. Iya gitu. Lah, gue Bapak yang Jo kayak ketampar. gitu. Dan kadang-kadang gue masih telepon. Kan tapi terakhir udah lama kayaknya udah 3 minggu yang lalu sih. Itu juga cuma karena Oh. ngucapin selamat ulang tahun doang. Jadi ya udah gitu. Gue sebenarnya ada menyayangkan ya karena ada ya kehilangan teman gue lebih ke kehilangan teman buat share-shareanin gitu. Maksud gue kan FB gue sepi waktu itu kan sebelum gue jadi wota gitu. Cuma setelah gue pikir-pikir lagi ya udahlah aja loh. Toh dia memilih untuk nge-cut off gue nggak bisa maksa dia juga gitu. Ya udah akhirnya gue menjalani hidup baru, gue akhirnya nyari hobi baru. Ya itu salah satunya wota dan ketemu. Jadi gimana nih untuk standar milih perempuan? Nah kalau sekarang gini, oke kan kita ngomongin masa kini nih sekarang nih, jadi Bapak Takun, Bapak Josuke, kalian ada ini nggak? Kalau untuk sekarang kalian standar untuk milih pasangan kalian tuh seperti apa tuh? Bapak Takun dulu deh, gitu gimana? Anjay, jujur ya gue yang paling tua, gue nggak ada kepikiran gitu. Gue mikirnya tunggu sampai 35 dah. Kalau gue masih goblok juga, ibarat gue masih kerjaan luntang lantung, kayaknya emang salah di gue dah. Harus ya entah gimana. Pokoknya gue mikirnya sampai 35 mah masih 30 gini kondisi negara udah mau bubar, bukan gue sebenarnya kondisinya lebih kacau, lu milih ini lagi. Jadi bentuknya lu mau umur 35 aja, gue nggak itu yang penting cakep dah. Gitu. Muasin ego, muasin maksud, masuk ya pokoknya itu aja. Nggak neko-neko gue. Oh iya, Itu kan oke. ketolong kan. Iya paham. Nah Bapak Jo gimana nih Bapak Jo nih, yang pengalamannya paling banyak sekarang? Wah, nggak sebanyak itu sih kayaknya. Tapi in this ekonomi sebenarnya gue punya seseorang yang gue incar tapi kayak sangat sulit gitu untuk digapai. Tapi for some reason kayaknya gue memang harus mencoba
karena kalau gue tidak pernah coba untuk deketin, gue juga tidak akan tahu. Nah, tapi Iya. gue sudah tidak sengoyo ketika gue misalnya masih sekolah nih ya, SMP, SMA gitu, karena itu udah sering membawa gue kepada masalah, terutama kalau misalnya ceweknya famous di sekolah itu. Jadi gue sih udah gak mau cerita di bagian itu ya, tapi ya itu sih dari gue. Yang penting sih gue cari kecocokannya dulu aja. Oh, oke oke oke. Nah, kalau gua berarti gini. Kalau gua berarti nyari pasangan tuh. Kalau gua yang pertama ya harus Islam sih. Karena ya itu sangat agama maksud gua. Nyari itu wajib tuh. Yang kedua, ini kewajiban kedua, eh, dia berpikir rasional. Soalnya gua suka kepleset kalau soal decision making tuh gue suka kepleset. Jadi gue pikir kayak gue perlu cari pasangan yang rasional sehingga sehingga dia bisa bantu gua ngasih second opinion gitu. Gitu. Nah, ini kalau sisanya sih opsional. Kayak misalnya Cindo gitu tuh, opsional gitu. Terus habis itu ya itu sih yang opsional kita Cindo sih. Yang wajib itu udah pertama muslim, yang kedua rasional, serius dah. Soalnya jujur ya, soalnya gue gak mau gitu kalau punya pasangan gitu dia orangnya terlalu mengedepankan emosi gitu. Maksud gue kayak iya, iya maksudnya gue tahu sih ada dorongan hormon perempuan juga sih yang membuat mereka emosian. Cuma kalau misalnya dia terlalu bergantung pada emosinya kan berat juga maksud gue ya pasangan ya. Maksud gue pengen nyari pasangan yang melengkapi hidup gitu maksud gue. Makanya jadi pasangan tuh yang mampu berpikir logis terus itu muslim dan mampu berpikir logis jadinya ya udah kalau mau berantemnya dengan inilah dengan logika dan data gitu maksud gue. Jadi berantemnya sebenarnya produktif gitu maksud gue gitu. Jadi nggak berantem untuk hal-hal yang pointless gitu sih. Jadi gimana nih kalau buat kalian, menurut kalian? Iya, kalau Oke. standar orang sih masing-masing kan subjektif menurut gue. Jadi gue nggak bisa komentar banyak. Kalau Wan Takur Oke. bagaimana, Kur? Sama, gue nggak bisa komentar banyak, subjektif soal selera lu. Gue udah itu urusan lu. Yang gue urusin tetap Chow. Kenapa tiap episode setelah episode 2 kemarin kayaknya jawaban lu ini pertama Inter Rusia, kedua cuci otak. Kayaknya lu bisa cuci otak dulu itu. Aduh, Capek gue takut beneran makin jujur ya. kacau nih kalau Hah? diterusin. Gue takut makin kacau Kalau kalau kita diterusin apa itu cuci otak. Gue kemarin aja kayak gitu loh. coba aja dong. Pokoknya kalau misalnya episode 2 yang ngomongin Inter Rusia itu nyampe 100.000 view aja tuh. Gue guling-guling sih asli. Guling-guling di mana nih enaknya nih? Guling-guling di Depan di mana ya? FX. Kalau depannya FX nggak apa-apa. Kalau depan FX nggak apa-apa, jangan di dalamnya yang penting. Oke, Guling-guling kok Iya, di tontonan depan FX. Oke. Iya. Kalau sampai 100.000 view tuh ya 100.000 yang kedua view tuh. kapan? 100.000 view 2045 pas Indonesia emas gimana tuh tahu? Masa lu udah tua gitu baru guling-guling depan efek? Gak Nggak apa-apa tahu dikasih ikutin aja. tikar. Dikasih tikar sama matras. Iya kan. Iya. Kan nggak kan yang penting guling-guling di depan FX kan. Maksudnya kalau FX-nya juga green screen juga maksud gue kayak tetap tidak salah gitu. Maksudnya kan di depan FX gitu. Tapi itu Ya, aja pokoknya ya, di tempat aslinya. Izin dulu sama security. Kalau gue mah. Temen Guling-gulingnya gue juga pernah. tidak di berapa kan? Temen gue pernah. Nazar setelah OC-nya masuk rank berapa gitu Senbatsu. Dia bener-bener lari nyebut nama OC-nya keliling mall. Itu temen gue di Manado itu ada. kacau juga ya. Serius. Makanya gue bilang real aja sekalian. Anjay, Bang. Kenapa Iya, iya. gading? Oke ya, jadi untuk pembahasan standar memilih OSI mungkin begitu aja karena bingung juga gitu maksud gua. Anda bertanya kisah romansa tuh ke anak nerd gitu, Anda sebuah kesalahan gitu. Anak nerd mana yang punya mantan banyak gitu. Iya, Kalau apa? ya seenggaknya ya itu juga emang bodoh juga kita sekumpulan anak nerd tiba-tiba ngomongin romance anjay. Mereka ngomongin tadi betul Oshinoko dah. Nonton dah, sumpah. Tapi nggak bagus-bagus amat sih jujur. Apa Josuke? Ini emang betul sih apa
Oshinoko anime udah tamat. Setahu gue belum tamat dah. Baru manga. Oh iya, sorry, salah. Maksud gua ending manga yang udah tamat, animenya belum. Manganya udah tamat. Iya. Ya, ya sih. Kita salah juga salah milih tema sih. Ngapain kita bikin ya ngobrolin percintaan tuh ngapain? Jadi maksud gua anak tuh Ya udah nih biar anak tuh lebih relate, ngobrolin apa? lebih relate. Romance mana Apa yang tuh? lu dari fiksi yang lu konsumsi? Bisa dari MCU, bisa dari Kamen Rider, bisa dari anime, bisa dari ya sinetron. Kira-kira apa yang Boleh lu buat episode berikutnya sih. episode Kayaknya gua berikutnya? tahu Ya, sih Boleh, lumayan tuh. Oke, buat episode berikutnya. serius Bentar. loh. Episode enggak, bentar nih. Serius nih episode berikutnya. Maksudnya kayak gue kepikirannya sih kita ngomong kemarin idenya apa aja? Ngomongin World Cup bro, kita kagak ada yang Oh bersedih ya, World bodoh. Cup. Aduh, Oh iya, kita ngobrolin ini. Berarti kita nanti next episode ngebahas seberapa elite ball knowledge kita ya. Seberapa besar ball knowledge kita Elite ball gitu. knowledge. Ya kan? Iya. Soalnya kalau kita nerd tapi zero ball knowledge itu diketawain para nerd gitu. Udah diketawain orang awam, diketawain nerd juga gitu. Maksud gue kan kayak sedih gitu. Kita nggak boleh kita harus memberitahu seluruh dunia kalau kita itu elite ball knowledge, bro. Boleh. Nanti berarti masalah anime romance itu kayaknya nanti aja deh. Setelah yang ini. Iya, romance. Oke. Gak anime doang bro. Oh, besok anime boleh juga. Masukin aja Subasa, anjay. Iya, boleh. Gue dulu waktu kecil nangis karena nggak bisa nonton Subasa di kampung. Oh iya, berarti gini pengalaman kita nonton anime dan tokusatsu di TV waktu kecil. Dah tuh Kenapa itu? episode Ada kelima bola. tuh. Iya, Bola bola kan ya. maksudnya. Setelah ini bola dulu. Terus habis itu pengalaman nonton anime waktu kecil kayaknya lebih pas daripada yang romance sih kayaknya. Karena gue nggak banyak nonton juga. Masih. Udah bro. Oke guys, makasih banyak karena udah mau dengerin YP-kan kami. Jadi nantikan episode podcast kami selanjutnya. See you, au revoir. Oscar, bye-bye. Udah.